Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsara Priyanti dari SMA Negeri 4 Puncahu. Di sini saya membuat kria dengan mengambil bahan utama cangkang kerang. Tujuan saya membuat kria dari bahan cangkang kerang adalah untuk memanfaatkan limbah laut menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai seni. Jadi saya membuat bandol, cap, kalung, anting, dan gelang dengan metode perakitan dan penempelan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, potong tali sepanjang kurang lebih 50 cm sesuai keinginan. Yang kedua, masukkan kerang sebagai buah rantai utama. Pilih kerang yang akan menjadi elemen utama kalung. Atur posisi kerang di bagian tengah agar seimbang saat kalung dipakai. Lalu, tambahkan manik-manik di kedua sisi kerang. Setelah kerang terpasang, lanjutkan dengan merangkai manik-manik ke kanan dan ke kiri tali. Dan sisipkan kerang darah di dekat bagian tengah atau di antara manik-manik sebagai hiasan khas. Jika perlu, gunakan kawat kecil untuk mengikat kerang darah lalu ikat ke tali. Lalu, kunci ujung tali dengan simpul. Setelah seluruh ornamen terpasang, buat simpul kecil di masing-masing ujung tali untuk menahan hiasan agar tidak bergeser. Setelah itu, di ujung tali yang lain, pasang pengait menggunakan jamring. Pastikan pengait bisa mengunci kalung dengan baik. Yang kedua, kita membuat cap dari kerang. Langkah pertama, siapkan jepit logam sebagai dasar. Bersihkan kerang dan pilih ukuran serta bentuk yang sesuai. Susun kerang di atas penjepit untuk menentukan komposisi. Lalu, tempel satu persatu menggunakan lem tembak. Tambahkan hiasan mutiara sintesis untuk kesan yang elegan. Setelah semua elemen menempel kuat, biarkan mengering selama beberapa menit. Jepit kerang pun siap digunakan. Lalu, yang ketiga kita membuat bandol dari kerang. Langkah pertama, siapkan bandol polos yang berbahan plastik. Bersihkan kerang dan pastikan ukurannya seragam. Dengan menggunakan lem tembak, rekatkan kerang satu persatu di sepanjang permukaan bandol. Selipkan manik-manik atau mutiara sintesis di antara kerang-kerang untuk mempercantik tampilannya. Pastikan semua kerang dan hiasan melekat kuat dan sejajar. Setelah selesai, biarkan kering jika menggunakan lem tembak, dan pastikan bagian dalam bandol tetap nyaman dipakai. Langkah pertama, kita mulai dari memotong tali goni sepanjang kira-kira 30-40 cm. Lalu, mulailah memasukkan kerang satu persatu ke tali. Di sini kita tidak membuat simpul di antara kerang, jadi cukup rangkai saja secara berurutan. Tambahkan manik-manik di sela-sela kerang jika ingin tampilan yang lebih bervariasi. Setelah semua kerang dan manik-manik dirangkai, buat simpul kuat di kedua ujung kerang sebagai pengunci. Ini akan menjaga agar kerang tidak bergeser. Setelah itu, kita bisa mengikat tali menjadi simpul geser atau simpul tetap sesuai selera. Satukan kedua ujung tali setelah semua kerang dan manik selesai dirangkai, dan beri simpul di kedua ujungnya agar tidak terlepas. Silangkan kedua ujung tali agar membentuk lingkaran seperti gelang. Pastikan kerang berada di bagian tengah. Tumpuk ujung talinya, tumpuk ujung kanan dan ke kiri tali, sehingga membentuk dua garis sejajar yang saling bersilangan. Rapikan simpul, tarik kedua ujung utama gelang perlahan. Simpul akan bergeser mengikuti panjang yang diinginkan. Potong sisi tali simpul jika terlalu panjang dan bakar ujungnya sedikit agar tidak terurai. Langkah pertama, pilih dua kerang dengan ukuran dan bentuk yang serupa. Lalu, jika kerang belum memiliki lubang, gunakan bor kecil untuk melubangi bagian atas kerang dengan hati-hati. Lubang ini berguna untuk memasukkan cincin lompat. Masukkan cincin ke lubang kerang, siapkan untuk dikaitkan ke kait anting. Kaitkan cincin lompat yang sudah terpasang di kerang ke lubang pada kait anting. Pastikan semua bagian terpasang dengan baik. Tutup cincin lompat dengan rapat menggunakan tang agar tidak mudah terlepas. Lakukan proses yang sama untuk kerang dan kait anting kedua. Periksa panjang posisi agar seimbang kanan dan kirinya.